Selamat datang di podcast NBS Today, obrolan sederhana untuk kita semua. Bangunan existing sering jadi masalah. Apakah cukup bayar denda atau siap-siap dibongkar? Oke, hari ini kita mau bedah satu laporan analisis nih. Topiknya soal aturan bangunan dan tata ruang kita di Indonesia. Fokusnya agak spesifik ya, kita lihat gimana sih nasib bangunan-bangunan yang ya udah lama berdiri tapi mungkin izinnya belum sesuai sama aturan main yang baru sekarang. Anda mungkin punya properti kayak gini, atau ya sekedar penasaran aja peta regulasinya gimana. Kita tahu kan ada perubahan lumayan besar dari sistem IMB, izin mendirikan bangunan, ke yang baru ini, PBG, Persetujuan Bangunan Gedung, plus SLF, Sertifikat Layak Fungsi. Ini semua ada di PP 16 tahun 2021, turunan UU Cipta Kerja. Oke, mari kita coba kulik lebih dalam ya. Masih bisa, katakanlah dimaafkan mana yang udah fatal. Oke, mulai dari dasarnya dulu. Dulu kan IMB, sekarang PBG dan SLF. Sekilas mirip, tapi beda intinya di mana sih? Kata laporan ini, PBG itu persetujuan buat rencana bangunannya ya? Jadi ngecek standar teknis sebelum dibangun? Betul, sementara SLF itu sertifikat buat bangunan yang udah jadi. Jadi bukti kalau bangunannya memang layak dan aman dipakai. Jadi kalau IMB dulu mungkin kayak tiket masuk aja, PBG SLF ini lebih kayak rapor gitu ya, harus terus memenuhi standar. Tapi penekanannya ke pemenuhan standar teknis sama keselamatan, harus nyata dan berkelanjutan. Jadi PBG dan SLF ini jadi kunci kepastian hukum. Kalau nggak punya dua-duanya, ya menurut aturan ini bangunan dianggap nggak layak fungsi. Ada risiko sanksi. Oke. Analisis ini juga nekenin banget pentingnya patuh sama rencana detail tata ruang atau RDTR. Di situ kan ada aturan krusial kayak GSB, garis sempadan bangunan, sama KDB, koefisien dasar bangunan. Iya, GSB itu jarak minimal bangunan dari jalan atau sungai gitu. KDB itu persentase lahan yang boleh dibangun loh. Dan ini bukan angka formalitas doang loh. GSB misalnya, itu kan buat jaga ruang hijau, resapan air, jalur evakuasi juga. Kalau melanggar GSB di area vital kayak sempadan sungai atau rel kereta, wah itu dianggap pelanggaran berat menurut sumber ini. Berat ya? Iya, kalau KDB itu ngontrol kepadatan, biar lingkungan nggak kumuh dan tetap sehat. Jadi, pelanggaran tata ruang ini dampaknya real. Oke, terus gimana caranya nih pemilik bangunan lama yang katakanlah belum punya izin, mau ngurus PBG dan SLF ini? Laporan ini nyebutin jalurnya gimana? Nah, prosesnya memang dirancang khusus buat bangunan existing nih. Dan semuanya lewat online. Online ya? Iya, pakai Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, SIM SBG. Itu portal pemerintah buat semua urusan PBG dan SLF. Jadi nanti perlu unggah data tanah, data pemilik. Nah, dan yang paling krusial nih kata analisisnya, data teknis bangunan. Data teknis ya, di situ tantangannya. Iya, seringnya di situ. Apalagi kalau dokumen lama, gambar-gambar teknisnya udah nggak ada atau nggak lengkap. Nah, ngomongin data teknis, laporan ini nyorot satu dokumen penting banget, LPKF. Laporan Pemeriksaan Kelayakan Fungsi. Ini apa lagi nih? Meskipun dulu mungkin izinnya bermasalah, secara struktur dan fungsi sekarang itu aman dan memenuhi standar. Jadi semacam audit teknis gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan poin pentingnya, LPKF ini harus dibuat sama tenaga ahli atau pengkaji teknis yang bersertifikat. Nggak bisa sembarangan. Kalau data teknis asli, kayak as-built drawing, itu gambar kondisi akhir bangunan pas selesai dibangun nggak ada. Nah ini, sumber ini bilang mungkin perlu kajian forensik. Forensik? Wah, kayak kasus kriminal aja. Ya semacam itu, tapi buat bangunan. Jadi direkonstruksi data teknisnya. Pemda juga punya tim ahli sendiri namanya TPT atau TPA buat nilai laporan ini. Jadi saran kuatnya sih, libatkan konsultan ahli dari awal. Jangan nunggu nanti-nanti. Oke. Nah ini bagian menarik nih dari analisisnya. Katanya nggak semua pelanggaran itu hukumannya langsung dibongkar. Ada gradasinya gitu. Iya betul, regulasinya ngebedain cukup jelas kok. Pelanggaran yang sifatnya administratif atau teknis minor, yang penting nggak bahayain keselamatan jiwa, misalnya luas bangunannya lebih dikit dari KDB atau ada masalah non-struktural lainnya, itu menurut dokumen ini masih bisa diselesaikan. Diselesaikan gimana tuh? Denda? Bisa lewat denda administratif atau ya diwajibkan melakukan perbaikan teknis.
Jadi ada ruang kompensasi lah. Tapi ada juga yang gak ada ampun, pelanggaran fatal gitu. Tepat. Nah, yang masuk kategori fatal ini pertama, kalau struktur bangunannya udah nggak layak, bahaya bengap, dan nggak bisa diperbaiki lagi. Itu jelas. Kedua, kalau bangunannya berdiri di area yang jelas-jelas dilarang di tata ruang. Contohnya ya tadi, melanggar GSB di sempadan sungai, jalur kereta, atau di lahan konservasi. Oke, ada lagi? Ada. Yang ketiga, kalau ketahuan pakai dokumen palsu pas ngajuin. Nah, buat kasus-kasus fatal ini, sanksi terberatnya ya perintah pembongkaran. Intinya, keselamatan publik itu jadi prioritas nomor 1. Sip, jelas banget bedanya ya. Jadi kalau kita rangkum nih, rekomendasi dari analisis ini buat Anda yang mungkin punya bangunan di situasi tadi. Pertama, coba deh, cek sendiri dulu, audit mandiri awal. Lihat ada potensi langgar GSB, KDB, atau fungsinya sesuai nggak. Kedua, jangan ditunda. Cepet cari konsultan atau tenaga ahli yang ngerti aturan ini. Betul, ini penting. Ketiga, siapin dokumen selengkap mungkin, termasuk LPKF itu tadi, atau kajian forensik kalau memang data lama nggak ada. Keempat, coba pahami dulu pelanggaran Anda ini kira-kira masuk kategori mana. Yang masih bisa dikompensasi atau yang, wah, udah masuk zona merah alias fatal. Jadi kesimpulan dari deep dive kita kali ini, kepastian hukum buat bangunan lama tanpa izin itu dimungkinkan ya, tapi jalannya nggak gampang. Iya, nggak mudah. Kuncinya ada di pembuktian standar teknis dan keselamatan yang ketat itu tadi, bukan cuma formalitas di atas kertas. Betul, jadi tanggung jawab pemilik bangunan sekarang lebih besar buat mastiin bangunannya beneran layak fungsi. Yang menarik sebetulnya, penekanannya itu pada fungsi dan keselamatan. Legalitas bukan cuma soal punya surat izin, tapi jaminan nyata bangunannya aman, sehat, selaras sama lingkungan kota. Ini bisa dilihat sebagai investasi jangka panjang juga kan, buat nilai properti Anda, dan ya buat kualitas hidup kita semua di kota. Nah, ini pasti ninggalin satu pertanyaan ya buat Anda renungkan di rumah. Kalau melihat kompleksitas teknisnya, potensi biayanya, sampai resiko sanksi bongkar tadi, gimana Anda melihat keseimbangan antara hak milik pribadi atas properti dengan kepentingan publik yang lebih luas, khususnya soal tata ruang kota dan keselamatan kita bersama? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut. Sampai ketemu di Deep Dive berikutnya.